Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sampai saat ini. Salawat dan doa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan pesan singkat mengenai manfaat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Az-Zahra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar, sementara kita manusia diciptakannya adalah sangat kecil. Kita hina dan tak punya daya kekuatan apapun kecuali kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konteks dari kata syukur mempunyai makna terima kasih akan semua anugerah yang semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Konteks dari kata syukur mempunyai makna terima kasih atas semua anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sesungguhnya kita tidak bisa menghitung dan seberapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Balik itu dari mulai nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman, dan nikmat kita masih bisa berpikir sampai saat ini, serta berbagai nikmat yang lain yang kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Mengapa kita tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan mengapa juga kita selalu berpikir bahwa nikmat itu adalah berupa materi ataupun uang saja? Pemikiran seperti ini hendaklah kita buang jauh-jauh. Maka jika kita selalu berpikir seperti ini, artinya kita termasuk hamba Allah yang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dua janji Allah yang ada di dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, yang artinya jika kamu bersyukur kepadaku maka akan aku tambah nikmat kepadamu, dan jika kamu kufur atas nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat ke-7. Janji Allah yang kedua di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang artinya ingatlah selalu kepadaku, niscaya aku akan selalu ingat kepada kalian. Kedua janji Allah ini pasti Allah tidak akan pernah mengingkari atas semua janji-janjinya. Maka dari itu, jika kita selalu ingin tergolong kepada orang-orang yang tidak kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita selalu pandai-pandai bersyukur atas semua nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Karena salah satu kita selalu bersyukur kepada Allah mempunyai 4 dampak positif bagi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Yang pertama, kita selalu menghilangkan rasa sombong dan angkuh di dalam diri kita. Yang kedua, menyadarkan diri kita bahwa semua yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang ketiga, menyadarkan diri kita bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Yang keempat, menjadikan hidup kita lebih bahagia. Itulah keempat dampak positif bagi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah SAW menangis, seorang Bilal menanyakan,
Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan baginda menangis? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berjanji untuk mengampuni dosa-dosa baginda yang telah lalu maupun dosa-dosa baginda yang akan datang. Rasulullah SAW menjawab, tidakkah engkau suka dan tidakkah engkau senang aku menjadi seorang hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini kita di dalam bulan Ramadan, semua menjalankan rangkaian-rangkaian ibadah, baik itu rangkaian ibadah yang wajib maupun rangkaian ibadah yang sunnah. Semua rangkaian yang kita lakukan itu adalah merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kita tidak ingin kupur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah jangan pernah kita memandang kepada kehidupan orang yang melebihi dari kita, akan tetapi kita selalu mencoba, kita selalu belajar untuk selalu memandang kepada kehidupan orang-orang yang berada di bawah kehidupan kita. Maka dari sini kita akan tersadarkan, dari sini juga kita akan termotivasi, dari sini juga kita akan belajar bahwa seberuntungnya kehidupan kita dibandingkan kehidupan orang lain. Mungkin ini saja pesan singkat yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kata salah, kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.